Ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia telah berkembang pesat, membawa perubahan signifikan dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pendidikan, kesehatan, hingga transportasi, semuanya telah terdampak oleh inovasi teknologi yang terus berkembang. Namun, di balik kemajuan ini, ada aspek penting yang tak kalah relevan, yaitu hukum perdata yang menjadi dasar pengaturan hubungan antar individu dalam masyarakat. Hukum perdata di Indonesia adalah bagian dari hukum privat yang mengatur hubungan antar individu dalam kehidupan sehari-hari. Hukum ini terbagi dalam beberapa cabang utama, masing-masing berperan penting untuk menjaga tatanan kehidupan bermasyarakat. Hukum perdata merupakan salah satu cabang hukum yang mengatur hubungan antara individu dalam masyarakat. Hukum ini mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti hukum keluarga, hukum waris, hukum perjanjian, dan hukum agraria. Juga mengatur aspek-aspek seperti perkawinan, perceraian, hak asuh anak, dan hubungan antara anggota keluarga. Dalam praktiknya, hukum ini membantu menjaga keseimbangan hak dan kewajiban di dalam keluarga. Yang kedua, ada hukum waris, mengatur pembagian harta peninggalan seseorang kepada ahli warisnya sesuai dengan aturan hukum atau adat yang berlaku. Yang ketiga, ada hukum perjanjian, menjadi dasar bagi berbagai kesempatan antara individu maupun badan hukum, mulai dari kontrak bisnis hingga jual beli sehari-hari. Nah, hukum agraria adalah hukum yang akan kita bahas. Hukum ini berfokus pada pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, terutama tanah, yang menjadi aset penting bagi masyarakat dan negara. Di Indonesia, hukum agraria diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang menjadi landasan utama pengaturan hak atas tanah, pemanfaatan sumber daya alam, dan perlindungan hak-hak masyarakat adat untuk mewujudkan pengelolaan tanah yang adil dan berkelanjutan. Dalam konteks perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang disingkat IPTEK, transformasi digital juga telah merambah sektor agraria melalui pemanfaatan teknologi berbasis Internet of Things dan Big Data yang memungkinkan pengelolaan pertanian presisi seperti sertifikat tanah secara digital. Meskipun masih dihadapkan pada tantangan seperti konflik agraria dan alih fungsi lahan. Dengan demikian, manfaat IPTEK di bidang hukum tidak hanya meningkatkan efisiensi dalam sistem peradilan, tetapi juga memperluas akses keadilan bagi masyarakat, memperkuat transparansi, dan mempercepat penyelesaian sengketa hukum. Teknologi telah membuka peluang baru untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil, cepat, dan efektif, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan. Dibahas oleh Nur Sifa terkait macam-macam hukum perdata, mari saya jelaskan lebih dalam terkait perkembangan IPTEK di Indonesia dalam bidang hukum agrarian. 1. Pemetaan dan penataan tanah. Teknologi seperti GIS dan pemetaan satelit mempermudah pengolahan data tanah, mencegah sengketa, dan membantu sertifikasi tanah. 2. Sistem elektronik. Adopsi sistem elektronik dalam administrasi tanah seperti e-sertifikat mempercepat dan mempermudah pengurusan dokumen pertanahan. 3. Perubahan regulasi. Perubahan hukum agraria untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pembangunan dan investasi, termasuk pengaturan hak atas tanah yang lebih fleksibel. 4. Penyelesaian sengketa. Penggunaan teknologi dalam penyelesaian sengketa tanah secara daring atau ODR mempermudah akses keadilan. 5. Pemantauan lahan. Teknologi satelit digunakan untuk mengawasi penggunaan lahan dan mencegah perusakan lingkungan. Secara keseluruhan, IPTEK membantu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keadilan dalam pengolahan agraria di Indonesia. Adapun dampak terkait IPTEK bidang hukum agraria, salah satunya yaitu tentang sertifikat tanah online. Bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Mari kita bahas untuk dampaknya bersama-sama. Selain daripada itu, ada juga pengaruh positif dan negatif
terkait sertifikat tanah online. Pengaruh positifnya yang pertama, kemudahan akses pemilik tanah dapat mengakses data sertifikat mereka kapan saja dan di mana saja melalui platform digital. Lalu pengaruh positif yang kedua yaitu efisiensi proses pendaftaran dan pengurusan sertifikat tanah menjadi lebih cepat. Ini juga dapat mengurangi birokrasi yang berbelit. Lalu pengaruh positif yang ketiga, ada transparansi data tanah menjadi lebih jelas dan juga transparan, sehingga dapat mengurangi sengketa tanah akibat tumpang tindih kepemilikan. Lalu, pengaruh positif yang keempat ada keamanan data dengan teknologi anskripsi, di mana sertifikat digital lebih sulit dipalsukan dibandingkan dengan dokumen fisik atau sertifikat. Kelima, pengamatan biaya dan waktu proses online mengurangi kebutuhan untuk perjalanan fisik ke kantor pertanahan dan menghemat biaya pengurusan. Selain dari pengaruh positif, ada pula pengaruh negatif dari sertifikat tanah online ini. Apa aja sih pengaruh negatifnya? Yang pertama itu ada ketimpangan akses teknologi masyarakat di daerah terpencil atau yang kurang melek terkait digital mungkin akan kesulitan mengakses sistem sertifikat tanah online ini. Lalu yang kedua juga risiko keamanan siber, di mana jika sistem tidak dilindungi dengan baik, akan ada potensi kebocoran data atau peretasan yang merugikan pemilik tanah atau pemilik sertifikat online ini. Lalu pengaruh negatif yang ketiga adalah kendala teknis gangguan pada platform online seperti server down atau ngebug dapat menghambat akses atau proses pengurusan. Lalu pengaruh negatif yang keempat ada kurangnya literasi digital, banyak masyarakat belum memahami cara penggunaan layanan digital sehingga memerlukan edukasi lebih lanjut lagi. Lalu, pengaruh negatif yang kelima adalah potensi penyalahgunaan pihak tertentu bisa menyalahgunakan data yang tersimpan secara digital untuk keuntungan pribadi. Misalnya melalui manipulasi dokumen online. Nah, tetapi menurut saya pribadi, sertifikat tanah online itu lebih baik daripada sertifikat biasa atau sertifikat fisik. Mengapa? Terutama untuk masa depan, karena efisiensi, keamanan, dan transparansi yang ditawarkan. Namun, pemerintah harus memastikan infrastruktur teknologi yang memadai, seperti keamanan data dan edukasi masyarakat untuk mengatasi tantangan yang ada terkait sertifikat tanah online ini. Jika hal ini terwujud, sertifikat online akan jauh lebih efektif dan lebih baik dibandingkan sertifikat fisik. Selain itu juga ada peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2021 tentang pendaftaran tanah secara elektronik. Ini merupakan salah satu langkah pemerintah untuk mengadopsi teknologi digital dalam pengelolaan sertifikat tanah, termasuk penggunaan e-sertifikat sebagai alternatif sertifikat fisik. Selain sertifikat tanah, ada juga cara mengukur tanah secara modern. Cara mengukur tanah secara modern yang pertama, menggunakan teknologi GPS untuk mengukur batas tanah. Yang kedua, penggunaan total station untuk mengukur sudut, jarak, dan tinggi tanah. Yang ketiga, penggunaan drone dengan kamera dan sensor untuk mengambil gambar dan data tanah. Berikutnya, penggunaan laser scanner untuk mengukur bentuk dan struktur tanah. Yang kelima, penggunaan software pengolahan data, AutoCAD atau ArcGIS dan lain-lain untuk mengolah data. Berikutnya, ada dampak positif. Yang pertama, akurasinya lebih tinggi, pengukuran lebih presisi dan akurat. Yang kedua, efisiensi waktu, yaitu proses pengukurannya lebih cepat dibandingkan dengan cara yang manual. Yang ketiga, penghematan biaya, dengan mengurangi biaya pengukuran dan survei. Yang keempat, peningkatan produktivitas, memudahkan pengelolaan tanah dan perencanaan. Yang kelima, pengurangan kesalahan, yaitu mengurangi kesalahan pada manusia. Yang keenam, pemetaan digital, membuat peta tanah digital yang akurat. Yang ketujuh, pengelolaan data, memudahkan pengelolaan data tanah.
Nah, adapun juga dampak negatifnya. Yang pertama, biaya peralatan mahal, investasi awal untuk peralatan modern. Yang kedua, ketergantungan teknologi, memerlukan pelatihan dan keahlian khusus. Yang ketiga, kesalahan teknis, kerusakan peralatan atau kesalahan penggunaan lainnya. Yang keempat, penggunaan energi, konsumsi energi yang sangat tinggi karena dibutuhkan listrik dan lain-lain. Yang kelima, dampak lingkungan. Penggunaan drone dan laser scanner dapat mengganggu lingkungan, terutama drone yang dapat mengganggu kebisingan sekitar. Yang keenam, ketergantungan pada jaringan, memerlukan jaringan internet yang kuat dan stabil. Yang ketujuh, resiko keamanan data, resiko kehilangan atau kebocoran data. Nah, pilihan terbaiknya yang pertama, pengukuran untuk proyek besar dan kompleks, memerlukan akurasi tinggi, menghemat waktu dan tenaga. Yang kesatu, pengukuran tradisional untuk proyek kecil dan sederhana, daerah terpencil atau sulit diakses oleh perangkat-perangkat yang lebih modern, biaya yang terbatas. Kombinasi kedua metode, yang pertama menggunakan teknologi modern untuk pengukuran awal. Yang kedua, menggunakan metode tradisional untuk verifikasi atau pengukuran tambahan yang lebih untuk memastikan agar tidak terjadi kesalahan sistem. Yang ketiga, menggabungkan data dari kedua metode untuk meningkatkan akurasi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK di bidang hukum agraria membawa dampak positif dan negatif yang signifikan. Di sisi positif, digitalisasi dalam sistem pertahanan seperti penggunaan pendaftaran tanah sistematis lengkap atau disingkat PTSL dan aplikasi berbasis teknologi telah meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kecepatan proses administrasi. Teknologi seperti sistem informasi geografis juga membantu pemetaan tanah yang lebih akurat sehingga mempermudah penyelesaian sengketa agraria dan perencanaan tata ruang. Namun, dampak negatif juga tak terhindarkan. Kesenjangan akses teknologi, terutama di wilayah pedesaan, seringkali menghambat penerapan teknologi secara merata. Selain itu, potensi penyalahgunaan data digital dan konflik kepentingan dalam penguasaan lahan menjadi tantangan yang perlu diantisipasi. Pada akhirnya, perkembangan IPTEK di bidang hukum agraria harus diarahkan untuk mendukung pengelolaan tanah yang berkelanjutan dengan mengoptimalkan teknologi dan pemetaan perencanaan dan pengawasan penggunaan tanah. Diharapkan pengelolaan tanah dapat dilakukan secara lebih produktif, efisien, dan ramah lingkungan demi kesejahteraan masyarakat serta berkelanjutan sumber daya agraria. Teknologi atau biasa disebut dengan IPTEK di bidang hukum agraria ini mendorong warga negara untuk bersikap selektif dalam menyikapi pengelolaan tanah baik di tingkat keluarga, masyarakat, sekolah, maupun pemerintah. Yang pertama, ada keluarga. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat memiliki peran besar dalam menyikapi pentingnya sertifikat tanah. Sebagai pemilik tanah, keluarga harus memahami bahwa sertifikat digital menawarkan banyak keuntungan, seperti kemudahan akses dan penghindaran dari kehilangan dokumen fisik. Namun, sikap selektif diperlukan untuk memastikan bahwa sertifikat yang dikeluarkan resmi dan tercatat dengan baik dalam sistem yang aman. 2. Sekolah. Pendidikan memainkan peran penting dalam menumbuhkan pemahaman pada generasi muda mengenai sertifikat digital dan pentingnya kewaspadaan terhadap sengketa tanah. Di sekolah, siswa perlu dibekali dengan pengetahuan tentang hak-hak atas tanah, serta cara menghindari potensi masalah yang bisa timbul, seperti pemalsuan sertifikat atau sengketa tanah. Lalu yang ketiga, masyarakat. Masyarakat juga harus waspada terhadap potensi penyalahgunaan sertifikat digital. Sikap selektif masyarakat dapat memilih tempat atau pihak yang mengelola sertifikat sangat penting untuk mencegah terjadinya sengketa.
Sosialisasi tentang penggunaan sertifikat digital yang sah dan juga aman perlu diperkuat agar masyarakat di Indonesia itu tahu bagaimana cara memverifikasi keabsahan sertifikat tanah yang mereka miliki. Keempat, ada pemerintah. Pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa sistem sertifikat digital berjalan dengan transparan dan aman. Kebijakan yang jelas dan sistem yang terpercaya diperlukan untuk menghindari sengketa tanah. Pemerintah juga harus menyediakan fasilitas untuk edukasi bagi masyarakat mengenai cara memperoleh sertifikat digital yang sah dan aman, serta langkah-langkah yang harus diambil apabila terjadi sengketa tanah. Namun, tantangan seperti ketimpangan akses teknologi dan kurangnya literasi digital perlu diatasi. Jika tantangan tersebut diatasi, sertifikat tanah digital dapat menjadi solusi yang lebih efektif dan efisien untuk pengelolaan tanah di masa depan.